Saudara-saudara, kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Presiden Prabowo Subianto kembali meluncurkan program yang digadang-gadang bisa menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan kemandirian desa. Program yang diberi nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini rupanya jadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam pembangunan nasional. Dilaporkan sebanyak 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada hari ini, Senin 21 Juli 2025. Lantas, apa itu Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program baru pemerintahan Prabowo? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Mengutip laman resminya, Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan program ini rencananya akan menerapkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini juga bisa dipahami sebagai asta cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi lokal. Hal ini menjadi salah satu langkah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan. Program ini awalnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Senin 3 Maret 2025. Kemudian pada hari ini atau Senin 21 Juli 2025, program tersebut resmi diluncurkan dengan total 81.140 unit koperasi desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya lembaga ini akan memiliki 7 jenis gerai atau unit usaha, di antaranya apotek, klinik, simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik. Namun selain 7 jenis usaha tersebut, lembaga ini juga bisa menjalankan usaha lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun modal untuk pembentukan koperasi ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah, dan desa atau sumber lain yang sah dan sesuai ketentuan undang-undang. Tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah membangun ekonomi desa, menciptakan pemerataan, serta memerdekakan masyarakat dari kemiskinan melalui prinsip gotong royong dan swadaya. Koperasi ini bertujuan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan. Nantinya sebanyak 13 kementerian dan 2 badan bakal dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih. Begitu juga dengan para gubernur, wali kota atau bupati, dan kepala desa atau lurah. Lembaga ini diharapkan akan menjadi akses layanan dasar utama bagi masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2024 masih mencapai 24,06 juta orang atau 8,57%. Jumlah yang sangat besar tersebut menjadi persoalan serius bagi pemerintahan. Persoalan kemiskinan ini menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebab kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, dibentuknya Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi solusi sebagai pengentasan kemiskinan. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan koperasinya, pendaftaran bisa dilakukan pada laman resmi website merahputih.kop.id. Namun perlu diketahui, terdapat perbedaan pada pengajuan pembentukan koperasi, pengembangan, dan revitalisasi. Opsi pendaftaran pembentukan koperasi baru ditujukan bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki koperasi. Sementara pengembangan koperasi ditujukan kepada desa atau kelurahan yang telah memiliki koperasi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan perubahan anggaran dasar, penyesuaian nama dan jenis program Kopdes, dan pengajuan perubahan melalui notaris. Dan terakhir adalah menu revitalisasi, yakni proses pengaktifan kembali koperasi yang tidak aktif. Caranya yakni dengan memberi pendampingan, identifikasi potensi, dan penyelenggaraan rapat anggota untuk mengembalikan statusnya. Berikut adalah tata cara daftar pada masing-masing model pembentukan koperasi.